Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang updating atau kemutakhiran data di Sinta. Mungkin teman-teman sejawat, dosen, ataupun peneliti sudah mendapat edaran dari Kementerian Riset dan Teknologi tentang pemutakhiran data profil author Sinta. Nah, saya akan coba bahas. Kita disuruh buat Publon ID dan kita juga harus memasukkan Garuda ID. Nah, apa saja yang baru di Sinta updatean terbaru ini? Silahkan disimak videonya. Oke, Bapak Ibu semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, saya akan membahas gimana sih cara mengupdating data, pemutakhiran data sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ristek Dikti, gitu ya. Ada tambahan, yaitu kita akan membuat Publon ID, kemudian mencari author Garuda, dan beberapa hal yang akan saya jelaskan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, silahkan login ke websitenya Sinta. Kita lihat dulu, kita review dulu yang terbaru apa di website Sinta ini. Ada alamatnya sama, masihan sinta.ristekbrin.go.id, akan tampil seperti ini statistiknya. Ini ada beberapa laporan Scopus dan Google Scholars. Kemudian kita lihat yang ada paling penting adalah perubahan di update profile kita. Kalau dulu, kalau sebelumnya itu belum ada Researcher ID, kemudian ada Publon ID, kemudian ada yang baru itu Garuda ID. Jadi ada 3 hal yang baru, Researcher, Publon, dan Garuda. Intinya buat mensinkronisasikan data-data publikasi kita ke dalam Sinta menggunakan 3 ID tersebut, gitu ya. Kemudian apalagi yang beda kalau di menu publication itu belum, saya lihat tidak ada perubahan, books juga tidak ada. IPR juga enggak. Kemudian ada menu baru namanya WOS Document atau Webs of Science Document. Kita bisa mensinkronisasikan website kita atau publikasi-publikasi kita kalau misalnya terindeks sama Web of Science. Kemudian di sini ada yang baru juga, ada tulisannya beta, yaitu Garuda Dokumen. Kita bisa mensinkronisasikan tulisan-tulisan kita yang sudah di indeks sama Garuda. Berarti kita butuh author ID-nya. Kemudian arts ini udah ada. COVID, masa pandemi ini udah ada menu COVID. Apa sih kontribusi kita tentang keilmuan kita di masalah pandemi COVID ini? Silahkan Bapak Ibu nanti masukkan, gitu ya. Apakah publication, research, news, ataupun produk, gitu. Kemudian yang terakhir adalah prototype produk, gitu ya. Prototype produk ini merupakan output dari penelitian, bisa berupa prototype, bisa juga berupa produk. Dia sudah link ke website Simliptapmas. Nah, ini ada penelitian-penelitian saya misalnya yang sudah dibiayai oleh Simliptapmas, kemudian saya lakukan apa outputnya. Nah, nanti kita tinggal isi apakah menghasilkan produk ataupun menghasilkan sebuah prototype. Nah, detailnya nanti mungkin di video lainnya. Yang pertama saya akan bahas tentang membuat Publon ID, gitu ya. Gimana caranya? Bapak Ibu silahkan masuk ke website namanya publons.com. Nanti di deskripsi video saya juga letakkan linknya biar nggak terlalu sulit mencarinya, atau di Google juga gampang kok. Kemudian kalau misalnya saya lihat secara umum bahwa Publon ID ini untuk men-track record semua research dari kita, gitu ya. Bahkan sampai banyak menu-menunya citasi, kemudian semua publikasinya, kemudian kontribusi kita, kemudian ada Researcher ID juga yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki ID Publons ID, silahkan diregister. Ini gratis. Klik saja tombol registernya tadi. Silahkan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau isi email, password, re-enter, first name, last name, ini boleh. Jadi masukkan saja email yang aktif, passwordnya apa, kemudian diulangi lagi passwordnya, kemudian first name, kemudian last name. Atau Bapak Ibu juga bisa meregister dengan menggunakan akun Facebook, kemudian akun Google. Kemudian kalau saya registernya dengan akun Orchid ID, gitu ya. Jadi akun yang memang koneksi untuk publikasi juga. Kemudian ada
akun LinkedIn gitu ya. Kemudian ada akun juga WeChat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau tulis ini boleh, atau langsung klik aja kalau punya akunnya, silahkan. Gitu ya, kalau saya kemarin registernya dengan Orchid. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masukin ini, mungkin ada aktivasi email, silahkan buka email aktifnya, kemudian diklik tombol aktivasinya. Kalau sudah, silahkan sign in, kemudian masukkan email address atau password, ataupun menggunakan akun yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Karena saya menggunakan Orchid, saya klik Orchid. Nah, dia akan otomatis masuk. Oke, Bapak Ibu semua, ini tampilan secara umum dari Publon ini. Ada dashboard summary, public profile, dan seterusnya. Ada track record kita ya. Ada track record, publikasi. Misalnya saya contohkan satu aja dulu, karena saya nggak membahas detail tentang publikasinya. Di sini saya sudah ada publikasinya, karena saya sudah import datanya. Jadi Bapak Ibu bisa import publikasinya menggunakan, di sini ada Web of Science kalau punya akunnya, atau Orchid. Nah, yang saya gunakan itu. Kemudian atau kita masukin judul atau DOI. Sekali lagi ini kerja keras banget kalau misalnya paper Bapak Ibu banyak sekali. Oke. Nah, kemudian yang di Sinta ini dibutuhkan hanya Publon ID-nya. Nanti hal yang lain saya akan coba jelaskan. Nah, cara mendapatkan ID Publonnya, silahkan Bapak Ibu klik di sini foto ini. Kalau belum ada foto, biasanya ada gambar gitu ya. Kemudian kita pilih view profile kita. Oke, kita klik. Nah, ini tampilan dari menu profile kita. Nah, Bapak Ibu silahkan klik URL-nya. Nah, di sini ada publons.com/researcher, kemudian ada angka. Nah, angka ini merupakan ID dari Publon Bapak Ibu. Gitu ya, kemudian setelah itu namanya. Nah, angka ini Bapak Ibu klik, jadi kalau nggak kelihatan gitu ya, diklik aja ini dia akan kelihatan, kemudian di copy. Kita copy, kemudian kita letakkan di Publon ID yang ada di Sinta. Nah, kemudian di sini ada Researcher ID Bapak Ibu. Nah, di sini sudah disediakan juga Web of Science Researcher ID gitu ya. Kita bisa copy. Mudah-mudahan yang diminta Sinta Researcher ID-nya si Web of Science-nya. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, selesai untuk Publonnya. Kalau untuk detailnya nanti Bapak Ibu saya akan buatkan video selanjutnya. Selanjutnya yang diminta oleh Sinta untuk updating data adalah Garuda ID. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk ke website Garuda. Ada garuda.ristekbrin.go.id. Nanti linknya juga saya akan masukkan ke dalam deskripsi video saya. Kemudian cara mencari author atau autorsnya kita pilih di sini ada Advanced Search gitu ya. Kliknya yang authors ini aja Bapak Ibu. Jadi bukan dokumen tapi authors gitu ya. Authors name-nya kita ketik nama kita. Kemudian affiliation-nya kosongin aja nggak apa-apa. Pastikan namanya lengkap. Oke, ini dia akan tampil data-data Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini 1, 2, 3, 4, 5 terdeteksi bahwa saya memiliki 5 authors gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebelum memasukkan authors ID-nya bisa memerger author si kelima ini. Karena masing-masing memiliki author ID yang berbeda-beda. Kita coba cek misalnya. Ini dia 1294312. Kalau yang ini pasti berbeda. 259807 gitu ya. Kalau misalnya berbeda-beda nanti H index atau P indeksnya itu juga berbeda-beda. Nah, silahkan kita merger Bapak Ibu semua. Kita checklist saja. Kemudian kita merger auto request gitu ya. Kita merger auto request. Oke, choose full name-nya kita pilih, kemudian affiliation-nya, kampusnya, email saya, kita masukkan email. Oke, kalau yang mau merger ya Bapak Ibu, kalau yang namanya cuma satu itu nggak apa-apa langsung dimasukkan. Nah, nanti Garuda akan mengirimkan number untuk menuliskan autorsnya gitu ya. Send request, oke, sukses. Nah, kita akan menunggu prosesnya selama 14 hari Bapak Ibu.
Jadi kalau yang misalnya sudah tinggal satu ini masukin data, tinggal di copy aja. Tapi kalau yang merger tunggu 14 hari. Nah ini kita misalnya kita copy aja di Sintanya Bapak Ibu. Nah ini saya sudah copy. Kemudian kalau sudah di update profile. Nah data Bapak Ibu sudah masuk semua. Nanti di Garuda itu sudah bakal ada beberapa tulisan gitu ya. Nah kalau yang merger data tadi silahkan menunggu saja atau sering-sering cek email. Walaupun dimintanya menunggu 14 hari, biasanya bisa lebih dari itu. Nah ini belum ada, kita tunggu aja. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja penjelasan tentang gimana sih cara membuat Pablon ID, ngupdate data di Sinta, kemudian kita buat researcher ID, kemudian author Garuda. Kita ketemu lagi di video-video lainnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, tapi sebelum saya tutup, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.